Okay, go. Continue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah supply chain management. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fahri yang akan bertugas sebagai moderator pada malam ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Alvina, Binda, Faisal, Riko, dan Yuningsih. Pembahasan materi pada malam ini kita akan membahas tentang pengertian supply chain management, proses-proses dalam SCM, perbedaan SCM dengan logistik, mengoptimalkan SCM dengan solusi otomatis, konsep supply chain, dan yang terakhir SCM di era digital. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Dinda mengenai pengertian SCM, proses-proses dan dalam SCM. Ya. Silakan Kak Dinda. Ya, terima kasih Fahri. Terima kasih atas waktunya juga buat teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari supply chain management atau manajemen rantai pasokan beserta proses dalam supply chain management. Yang pertama adalah pengertian supply chain management. Supply chain management adalah sebuah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Tujuan dari manajemen rantai pasokan sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Lalu selanjutnya adalah proses-proses dalam supply chain management. Supply chain management melibatkan begitu banyak proses, mulai dari persiapan produksi hingga memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi dari setiap proses di dalamnya. Yang pertama ada perencanaan. Ada beberapa aktivitas yang dilibatkan dalam tahap perencanaan, mulai dari perkiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Lalu yang kedua ada pembelian atau pengadaan. Setelah mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dibeli melalui demand forecasting, ini saatnya untuk memperoleh barang tersebut. Pengadaan adalah perolehan barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Lalu yang ketiga ada produksi. Proses produksi merupakan proses di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tapi juga mesin. Lalu yang keempat ada pengelolaan gudang. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut harus disimpan di dalam gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari proses memasukkan dan mengeluarkan barang, pengambilan dan pengepakan, cross-docking, serta stock of name. Yang kelima ada pengiriman pesan. Setelah barang pesanan diambil dari gudang dan dikemas, maka langkah selanjutnya adalah mengirimnya ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus dipersiapkan terlebih dahulu agar barang dapat segera dikirim. Dan yang terakhir adalah pengembalian pesanan. Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian yang dikarenakan kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan.
Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otoritas pengembalian, penggantian produk, dan penjadwal pengiriman serta pengembalian uang. Baik, Fahri, mungkin itu adalah pengertian dari supply chain management serta proses-proses dalam supply chain management. Baik, Kak Dinda, terima kasih penjelasannya mengenai pengertian SCM dan proses-proses dalam SCM. Baik, selanjutnya ada Kak Alvina yang akan menjelaskan mengenai perbedaan SCM dan logistik, serta menjelaskan mengoptimalkan SCM dengan solusi otomatis. Baik, Kak Alvina, silakan. Oke, baik Kak Fahri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan logistik dan supply chain management. Untuk logistik tersendiri, yaitu komponen dari manajemen rantai pasokan. Logistik berfokus pada pemindahan produk atau material dengan cara yang paling efisien sehingga tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, kalau SCM tersendiri melibatkan serangkaian kegiatan yang lebih luas, mulai dari mencari sumber bahan baku, memperoleh barang dan bahan baku dengan harga terbaik, dan mengkoordinasikan supaya visibilitas di seluruh jaringan rantai pasokan. Selanjutnya, mengoptimalkan SCM dengan solusi otomatis. Semakin besar bisnis Anda, maka semakin kompleks pula rantai pasokan Anda. Dengan bantuan teknologi, Anda tidak hanya dapat menyederhanakannya, tetapi juga mengoptimalkannya. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam setiap proses yang terlibat dalam manajemen rantai pasokan. Anda harus dapat memastikan bahwa Anda bisa memperoleh barang atau bahan baku dari pemasok dalam waktu dan jumlah yang tepat, sehingga tidak perlu ada penundaan yang menghambat pemenuhan kebutuhan. Dengan sistem SCM Equip, Anda dapat mengotomatiskan seluruh proses dalam manajemen rantai pasokan, mulai dari perencanaan, termasuk prediksi permintaan, pengadaan barang, lalu pengecekan stok barang, pengiriman pesanan, hingga pengembalian barang. Baik, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Baik, Next. Kak Alvina, terima kasih atas penjelasannya mengenai perbedaan SCM dan logistik serta mengoptimalkan SCM dengan solusi otomatis. Baik, selanjutnya ada Kak Riko yang akan menjelaskan mengenai konsep supply chain. Silakan, Kak Riko. Baik, terima kasih Kak Fahri atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kak Fina. Ini saya akan membahas tentang konsep supply chain. Ada 3 tahap dalam aliran material ini. Yang pertama, bahan baku mengalir menuju perusahaan manufaktur dari sistem supply fisik. Yang kedua, mereka akan diproses oleh manufaktur, dan akhirnya barang jadi didistribusikan ke konsumen akhir melalui sistem distribusi fisik. Biasanya, supply chain terdiri dari beberapa perusahaan yang terhubung dalam hubungan supply atau demand. Sebagai contoh, pelanggan dari suatu supplier membeli suatu produk, memberi nilai tambah terhadapnya, dan tanpa menjadi supplier terhadap pelanggan lainnya. Begitu pula suatu pelanggan mungkin memiliki beberapa supplier, dan pada gilirannya dia sendiri dapat menjadi supplier untuk beberapa pelanggan. Supply chain mencakup semua kegiatan dan proses untuk memasok produk atau jasa kepada pelanggan akhir. Berapapun jumlah perusahaannya dapat terhubung dalam supply chain. Suatu pelanggan bisa menjadi supplier ke pelanggan lain, sehingga total chain atau rantai dapat memiliki sejumlah supplier atau customer relationship. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perhatian yang besar terhadap konsep supply chain management atau SCM. Satu hal yang penting untuk memahami isu-isu yang fundamental di balik pergerakan ini, serta pula dampaknya terhadap manajemen material. Yang pertama, yaitu perspektif sejarah. Di masa lalu, banyak manajer perusahaan menempatkan sebagian besar
perhatian mereka pada isu-isu internal dalam perusahaan mereka. Tentu saja menyadari dampak dari supplier, pelanggan, dan distributor, tetapi entitas-entitas tersebut sering dipandang sebagai entitas bisnis saja. Spesialis dalam marketing, sales, dan logistik ditugaskan untuk menangani entitas-entitas luar ini, seringkali melalui kontak hukum formal yang dinegosiasikan secara reguler dan mewakili perjanjian jangka pendek. Misalnya, supplier sering dipandang sebagai musuh bisnis. Sebagai konsep kemitraan yang tumbuh, ada banyak perubahan lain dalam hubungan ini, termasuk mutual analisis untuk pengurangan biaya, mutual desain produk di masa lalu. Pelanggan sering menyampaikan desain lengkap kepada supplier yang berkewajiban untuk memproduksi sesuai dengan desain tersebut. Dengan JIT, secara hebat bisa mengurangi persediaan dalam proses atau inventory in the process, dan kebutuhan pengiriman cepat sesuai dengan kebutuhan. Kecepatan arus informasi yang akurat menjadi kritis. Selanjutnya, pertumbuhan supply chain. Seperti tahun 1980-an yang memberi jalan untuk tahun 1990-an. Zaman terus berubah, memaksa adanya modifikasi tambahan terhadap tren. Setelah adanya pertumbuhan yang besar dalam persaingan global, setelah adanya pertumbuhan kemampuan teknologi untuk produk dan proses. Perubahan yang didorong oleh DIT pada tahun 1980-an berlanjut matang, sehingga sekarang banyak perusahaan memiliki pendekatan baru terhadap hubungan antar organisasi sebagai bentuk usaha. Lalu, apa konsep supply chain saat ini? Perusahaan saat ini mengadopsi konsep supply chain melihat seluruh rangkaian kegiatan dari produksi, bahan baku, sampai pembelian konsumen, kemudian ke pembuangan akhir, serta kegiatan rantai yang berhubungan. Hal ini berarti banyak isu, tetapi 3 yang penting meliputi: 1. Aliran material, 2. Aliran informasi dan berbagai informasi sebagian besar melalui internet, dan ketiga adalah transfer dana. Selain itu, tren baru adalah mengelola pemenuhan daur ulang dan penggunaan material kembali. Pendekatan utama supply chain manajemen adalah sebuah konseptual. Semua bagian dari produksi material, dari bahan baku ke pelanggan akhir, dianggap sebagai sebuah rantai yang terkait. Cara yang paling efektif dan efisien untuk mengelola kegiatan sepanjang rantai adalah dengan melihat setiap organisasi yang terpisah dalam rantai sebagai tambahan dari suatu organisasi sendiri. Terakhir, yaitu tentang konflik dalam sistem tradisional. Jadi, di masa lalu, pasukan produksi dan sistem distribusi dibagi menjadi fungsi terpisah yang dilaporkan ke departemen yang berbeda dari sebuah perusahaan. Seringkali kebijakan dan praktek dari departemen yang berbeda memaksimalkan tujuan departemen tanpa mempertimbangkan efek yang akan mereka dapatkan pada bagian lain dari sistem. Karena tiga sistem yang saling terkait, konflik sering terjadi. Meskipun setiap sistem membuat keputusan yang terbaik untuk diri sendiri, secara keseluruhan tujuan perusahaan berbeda. Sebagai contoh, departemen transportasi akan memimpin dan dalam jumlah sebesar mungkin sehingga dapat meminimalkan biaya pengiriman per unit. Namun hal ini meningkatkan persediaan dan mengakibatkan lebih tingginya biaya persediaan dan pengangkutan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi konsep ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Kak Riko telah menjelaskan mengenai konsep supply chain. Selanjutnya ada Kak Yuni akan menjelaskan mengenai supply chain management di era digital. Silakan Kak Yuni. Baik, terima kasih untuk Kak Fahri. Saya di sini akan menjelaskan tentang supply chain management di era digital.
di era digital saat ini akan berdampak pada proses rantai pasokan. Mulai dari melakukan manage peluang, aktivitas penjualan, sampai dengan penjualan dengan menggunakan mobile yang digunakan oleh pihak penjual yang mana dilengkapi dengan peta digital untuk bisa melacak aktivitas para sales yang ada di lapangan. Mobile supply chain ini akan mencatat seberapa banyak konsumsi bahan baku yang digunakan untuk proses produksi dan menjamin jika hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan hasilnya bagus. Pihak engineer dan juga maintenance akan mendapatkan manfaat dari supply chain berbasis mobile ini untuk mencatat semua aktivitas perawatan mesin produksi di lapangan secara langsung dengan menggunakan smartphone. Semua ini dilakukan untuk menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Sehingga dengan mobile supply chain ini semua proses yang terlibat dalam rantai pasokan akan terpantau lebih baik. Selain kegunaannya, mobile supply chain ini mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Keuntungan yang bisa didapatkan dengan menerapkan mobile supply chain ini tanpa menggunakan aplikasi, proses dalam rantai pasokan tidak akan bisa terpantau dengan baik. Akibatnya adalah permintaan konsumen tidak akan bisa diproses secara tepat waktu. Tidak hanya itu, proses dalam rantai pasokan pun bisa berjalan terhambat karena mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Keuntungan lainnya yang bisa Anda dapatkan adalah efisiensi dalam hal biaya dan waktu. Karena lebih paperless dan akurasinya lebih terjamin sehingga pekerjaan bisa berjalan lebih optimal. Mobile supply chain menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitasnya, di mana dengan bantuan platform, ini semua pihak terlibat dalam rantai pasok bisa menjalankan perannya dengan baik dan secara maksimal. Menggunakan mobile supply chain menjadi solusi terbaik agar perusahaan semakin kompetitif. Rantai pasokan dengan basis mobile menjadi solusi terintegrasi yang tepat di mana akan membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan bisnis secara spesifik, rantai pasokan yang semakin kompleks, dan terus melakukan fluktuasi membuat perusahaan Anda membuat rantai pasokan berbasis mobile yang diklaim beroperasi lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Akan ada beberapa manfaat yang bisa perusahaan dapatkan dengan mengimplementasikan mobile supply chain seperti berikut ini. 1. Manajemen gudang yang efisien. Gudang ini menjadi tempat di mana perusahaan menyimpan semua inventaris mereka sebelum mengirimkan ke pelanggan. Dengan mobile supply chain ini akan memungkinkan bagi perusahaan untuk menyimpan data inventaris di dalam database. Data ini akan dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan jenis produknya. Yang kedua, mengirimkan pesanan lebih mudah. Rantai pasokan berbasis mobile ini bisa membantu perusahaan Anda untuk melakukan kecepatan memproses pesanan serta bisa meningkatkan pendapatan dengan cara mengurangi jarak tempuh yang digerakkan oleh petugas pengiriman. Nantinya ini akan terintegrasi dengan perangkat manajemen rute sehingga membantu pengemudi untuk bisa menghitung rute optimal. Ketiga, informasi yang real time. Supply chain berbasis mobile ini akan bisa membantu pengemudi akan bisa mendapatkan informasi yang lebih real time
Selain itu, akan bisa memberikan informasi jika ada keterlambatan, peningkatan operasi pengiriman, penyimpanan catatan, manajemen inventaris, inspeksi, pelacakan barang, dan lain sebagainya. Yang keempat itu pengirimannya lebih fleksibel. Pengiriman yang fleksibel memainkan peran yang sangat penting untuk bisa meningkatkan pengalaman pelanggan. Sehingga melakukan pemesanan, pelanggan akan bisa meminta pengirim untuk meninggalkan produk tersebut kepada tetangga dekat. Perusahaan akan bisa meningkatkan kontrol rantai pasokan sehingga penghasilan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kerjasama antara pengirim dan pelanggan. Kelima, pelacakan yang akurat. Dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini, memungkinkan Anda dan perusahaan melakukan pelacakan pengemudi beserta dengan kendaraannya. Membantu pengiriman mengoptimalkan proses transportasi sehingga mendapatkan pembaruan waktu yang nyata pada setiap kendaraan yang melakukan transit. Yang terakhir, manfaat yang terakhir menggunakan mobile supply chain adalah memonitoring kinerja. Hal ini bermanfaat untuk memantau berbagai macam fungsi seperti perencanaan beban, optimalisasi transportasi, dan lain sebagainya. Baik, sekian penggunaan dan manfaat supply chain di era digital. Saya kembalikan lagi kepada Kak Fahri, silahkan. Baik, terima kasih Kak Yuni sudah menjelaskan mengenai supply chain management di era digital. Selanjutnya ada Kak Faisal yang akan memberikan contoh perusahaan yang menjalankan sistem supply chain management. Silakan Kak Faisal. Oke, terima kasih Fahri. Baik, kita sudah menyatakan dua contoh ya, supply chain management dari dua perusahaan besar Indonesia. Yang pertama itu supply chain dari PT Mayora. Nah, PT Mayora ini memasok bahan baku berasal dari penghasil aluminium, tebu, garam, tepung terigu, tepung tapioka, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian bahan tersebut dikirim ke supplier untuk diolah, dan barang tersebut dikirimkan ke pabrik. Nah, semua bahan baku tersebut ini dikirim ke pabrik Roma untuk diolah menjadi kaleng Roma kelapa. Nah, saluran distribusi yang digunakan itu pertama dari produsen, barang didistribusi oleh distributor dan internasional PT Mayora Indah. Setelah itu dialirkan ke supermarket, grosir, pengecer, dan pasar internasional. Kemudian setelah jatuh ke tangan penjual, baru konsumen dapat membeli dan mendapatkan Roma biskuit kelapa. Nah, untuk menjaga hubungan dengan supplier, ini dilakukan cara-cara yang pertama membuat kontrak eksklusif dengan supplier bahan tertentu dengan syarat supplier tersebut sudah terbukti kualitasnya. Kemudian membayar tepat waktu, memberikan lead time pengiriman barang yang lebih longgar, dan juga untuk menjaga hubungan dengan konsumen ini dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini, yaitu menjaga kualitas dan nutrisi produk, menampilkan ingredients yang sesuai dengan yang dibuat, menggunakan produk yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Juga bila ada keluhan terhadap produk, itu bisa langsung dilakukan penanganan terhadap masalah tersebut. Nah, informasi ini secara langsung juga didapat dari end consumer melalui beberapa survei dilakukan via customer service, survei di berbagai sosial media, pemberian review produk di website yang dijual secara online. Adapun cara-cara ya, aliran untuk bisa mencapai supply chain management, yang pertama itu adalah aliran material atau fisik. Ini supplier, bahan mentah atau setengah jadi. Kemudian yang kedua aliran pengembalian, return atau recycling. Yang ketiga aliran informasi, ini dari supplier, kapasitas produksi, jadwal pengiriman dan promosi. Kemudian ke suppliernya, sales
order, inventory, quality, dan promotion. Lalu yang keempat, aliran dana, itu dari supplier, kredit, pengiriman, payment term, invoice. Ke suppliernya, yaitu payments dan pengiriman. Nah, sistem informasi yang bergerak itu, yang pertama dari demand forecast updating. Kemudian ada order batching, fluktuasi harga, customer service, demand management, ERP ya, atau yang biasa bisa disingkat Enterprise Resource Planning. Kemudian ada e-commerce, dan juga menerapkan informasi yang terintegrasi Sifeco. Nah, Sifeco ini juga sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak bisnis terkemuka ini yang berlokasi di Bukares, Romania, dan juga salah satu integrator perangkat lunak paling sukses di Eropa. Kemudian setelah dari poin-poin tadi, ini juga ada sistem yang meliputi seluruh kegiatan bisnis seperti manajemen payroll, inventarisasi dan pengadaan manajemen aktiva tetap dan persediaan objek, manajemen pemeliharaan, manajemen kontrak, manajemen penjualan, manajemen produksi, dan biaya pengembalian. Dari contoh supply chain management PT Mayora. Kemudian yang kedua, ini juga ada contoh dari PT Unilever, dan pasti udah pada tahu ya seberapa besar Unilever itu. Sebagai gambaran, Unilever itu memiliki total sales tahun 2003 itu sebesar 8.124 triliun. Dan itu tumbuh secara signifikan menjadi 15.578 triliun pada tahun 2008. Nah, revenue itu dihasilkan dari produk-produk yang sangat dikenal masyarakat seperti Molto, Domestos Nomos, Taro, Blue Band, Rexona, Sunlight, dan lain-lainnya. Juga hampir semua produk tersebut menjadi top leader di bidangnya. Jadi nggak heran banget kalau misalnya saat ini Unilever merupakan market leader dari consumer goods di Indonesia. Nah, contoh supply chain yang dilakukan oleh PT Unilever itu aliran fisik yang ada dalam mata rantai yang pertama ini antara lain bahan baku, material mentah, material tambahan, ataupun suku cadang. Kemudian suppliers atau pemasok yang berada dalam rantai pertama saling berhubungan dengan suppliers lainnya. Lalu pada mata rantai pertama ini saja jumlahnya sudah sangat banyak banget, dan juga hanya ada pemasok tunggal atau sedikit ya. Dan juga contoh supply chain atau mata rantai dari 1 ke 2, yaitu suppliers dan juga manufaktur. Mata rantai pertama dihubungkan dengan mata rantai kedua. Di sini dapat berupa manufaktur, plants, assembler, dan juga fabricator atau bentuk lainnya. Pada titik ini dilakukan pembuatan fabrikasi, perakitan, dan konversi hingga finishing. Sampai di tahap ini, dengan perencanaan yang baik, sebenarnya sudah terdapat potensi untuk melakukan penghematan. Lalu contoh supply chain atau mata rantai 1, 2, dan 3, suppliers, manufacturer, dan distributor. Finishing product yang dihasilkan oleh manufacturer kemudian didistribusikan kepada konsumen. Bisnis distributor adalah sebuah usaha di mana pihak perantara menjembatani kepentingan jual beli antara produsen dan retailer. Lalu contoh supply chain mata rantai dari 1, 2, 3, 4, yaitu suppliers, manufacturer, distributor, dan retailers outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang milik sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Dan gudang ini digunakan untuk menumpuk barang sebelum didistribusikan lagi ke pihak retailer. Transportasi hingga ke outlet para pengecer biasanya dilakukan menggunakan jalur darat. Lalu contoh supply chain dari 1, 2, 3, 4, 5, supplier, manufacturer, distributor, retail outlets, dan customers. Nah, ini dari rak-raknya, para pengecer atau retailers ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. Yang termasuk outlets adalah ke warung, warung serba ada, swalayan, kelontong, koperasi, mall, club store, dan sebagainya, di mana pembeli akhir melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan bahwa ini merupakan mata rantai yang terakhir, sebetulnya masih ada banyak lagi ya, yaitu misalnya dari pembeli,
yang mendatangi retailer outlet, kemudian ke real customer atau real user, karena pembeli belum tentu pengguna sesungguhnya. Jadi mata rantai supply itu baru betul-betul berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di pemakai langsung atau pemakai yang sebenarnya. Ya, itu dia penjelasan dari contoh dua perusahaan besar yang ada di Indonesia. Dan saya kembalikan kepada Pak Hari. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Faisal sudah menjelaskan di contoh perusahaan yang menjalankan sistem supply chain management. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, dapat disimpulkan bahwa penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan dimanapun mampu memanage aliran barang atau barang dalam suatu rantai supply. Supply chain juga sangat berpengaruh terhadap implementasi strategi SCM dalam perusahaan yang akan bersaing, lalu berkualitasnya suatu produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen. Dan dengan adanya supply chain management meningkatkan pertumbuhan persaingan global, kemajuan teknologi untuk proses dan produksi, juga untuk menghasilkan kinerja yang optimal bagi pelayanan pelanggan dan meminimal biaya. Yang keempat, ada selalu mempunyai perkembangan terhadap produk dengan rancangan produk dalam SCM untuk menarik para konsumen atau memenangkan pesaing di pasar. Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan, saran yang dapat diberikan yaitu dalam mencapai sasaran dengan pendekatan model supply chain, pengembangan mitra strategi harus sesuai dengan visi perubahan karena penting untuk dilakukan agar terbentuk integrasi antar perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap keefektifan kinerja supply chain. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan materi pada malam ini. Ya, Saya terima kasih. sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.